Ketika orang memikirkan Jerman, seringkali yang terlintas di benak adalah mobil-mobil super mewah melaju kencang di jalanan. Namun, ada hal lain yang membuat orang Jerman lebih bangga. Sistem jalan raya yang dikenal sebagai Autobahn, di mana konsep batas kecepatan hampir tidak ada. Jaringan jalan ini begitu canggih dan aman, sehingga bahkan para insinyur Amerika pun bertanya-tanya bagaimana Jerman mengoperasikan salah satu sistem jalan raya berkecepatan tinggi teraman di dunia. Di balik apa yang tampak sebagai bentangan trotoar biasa, terdapat filosofi konstruksi yang berbeda. Jerman percaya bahwa jalan raya harus dibangun dengan prinsip rekayasa yang tinggi, bukan sekedar diaspal di atas tanah. Seberapa unik sistem ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Dengan luas wilayah sekitar 357.000 km persegi, Jerman memiliki ukuran yang kurang dari setengah luas negara bagian Texas di Amerika Serikat. Namun, negara ini memiliki kepadatan jalan raya 7 kali lebih tinggi daripada AS, dengan lebih dari 8.000 mil jalan tol yang membentang di seluruh negeri. Berbeda dengan banyak negara yang hanya melapisi jalan dengan aspal, Jerman mengembangkan aspal modifikasi polimer canggih yang mampu menahan suhu musim panas hingga 70 derajat Celcius, namun tetap fleksibel pada musim dingin untuk mencegah retak akibat pembekuan dan pencairan. Standar teknik yang ketat inilah yang menjadikan Autobahn sebagai jaringan jalan raya di mana kecepatan tinggi menjadi hal yang bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga didukung oleh teknologi konstruksi kelas dunia. Mari kita mulai dengan langkah pertama dalam pembangunan jalan raya Jerman, yang dulunya masih berupa hutan belaka. Sebelum konstruksi dimulai, tim teknis harus melalui proses persiapan yang mendetail, termasuk survei geologi, analisis medan, pemeriksaan lingkungan, dan perencanaan konstruksi yang cermat. Proses ini menentukan lokasi pembangunan, ketebalan setiap lapisan struktural yang diperlukan, dan metode stabilisasi tanah yang sesuai untuk setiap bagian. Konstruksi baru dapat dimulai setelah semua data ditinjau dan disetujui sepenuhnya. Ketika lokasi konstruksi secara resmi disetujui, langkah awal adalah membersihkan area dari pohon-pohon, vegetasi, lapisan tanah atas, dan rintangan alami untuk menampakkan permukaan tanah asli. Langkah ini sangat krusial, sebab sisa material organik dapat menyebabkan penurunan atau ketidakstabilan pada fondasi jalan di kemudian hari. Setelah area tersebut dibersihkan, para pekerja mulai melakukan pemotongan dan penimbunan lahan. Mereka meratakan bukit-bukit tinggi dan menguruk daerah-daerah rendah, membentuk seluruh rute agar sesuai dengan ketinggian yang dirancang. Hal ini memastikan jalan raya yang mulus dan berkelanjutan, tanpa putusan atau permukaan yang tidak rata. Untuk meratakan dan menstabilkan permukaan tanah, langkah selanjutnya adalah menggunakan roller getar berat. Tergantung pada jenis tanah dan tingkat kelembapan, kru biasanya melakukan 6 hingga 12 kali putaran, dengan setiap getaran menghasilkan gaya tumbukan sekitar 25 hingga 35 ton. Tujuannya adalah meningkatkan kepadatan tanah hingga mencapai standar Proctor, yang cukup kuat untuk menahan beban berat dari truk-truk Eropa. Setelah itu, truk-truk besar membawa batu pecah dan membongkarnya secara bertahap di sepanjang jalan. Dengan menggunakan mesin perata, batu-batu tersebut disebarkan secara merata, menutupi seluruh permukaan untuk memenuhi ketinggian yang dirancang. Sebuah truk air kemudian menyemprotkan lapisan tipis air untuk membantu batu-batu tersebut saling merekat lebih baik selama pemadatan. Bulldozer kemudian membentuk kembali lapisan tersebut, memastikan ketebalan dan kelancaran sesuai dengan standar yang diperlukan. Akhirnya, roller getar besar memadatkan material melalui beberapa lintasan untuk menciptakan dasar yang kuat. Lapisan batu pecah ini berfungsi sebagai fondasi penahan beban, membantu mendistribusikan tekanan kendaraan ke tanah di bawahnya dan meningkatkan daya tahan seluruh struktur perkerasan. Setelah permukaan tanah dan batuan yang dihancurkan diratakan dan dipadatkan, lapisan dasar beton siap dicor. Truk-truk pengaduk beton berat mulai memasuki lokasi proyek, membawa semen siap pakai dengan kekentalan yang pas. Saat sampai di bagian yang ditentukan, drum diangkat untuk menurunkan beton segar ke area penerimaan. Pada tahap ini, permukaan tanah sudah ditutupi dengan lembaran pelindung berwarna putih untuk menjaga kelembapan dan kebersihan sebelum beton dituangkan. Ekskavator menggunakan ember besarnya untuk menyandap setiap tumpukan beton dan memindahkannya langsung ke dalam corong kertas cetakan geser. Dengan pembebanan yang berkelanjutan, kertas tersebut menerima pasokan beton yang stabil tanpa mengganggu proses konstruksi. Selanjutnya, mesin pengaspal slip form mengambil beton dari hopper
dan menggunakan sistem auger internal untuk menyebarkan material secara merata di seluruh lebar jalan. Di dalam mesin, vibrator frekuensi tinggi memadatkan beton, menghilangkan gelembung udara, dan memastikan kepadatan yang seragam. Cetakan pembentuk di bagian belakang kemudian menekan dan membentuk beton sesuai dengan dimensi desain yang tepat, mulai dari ketebalan hingga penampang. Seluruh proses dipandu oleh sistem yang dikendalikan laser, yang menjamin kelancaran dan kemiringan yang tepat. Dengan pengoperasiannya yang terus-menerus, mesin ini mampu membangun puluhan meter jalan raya hanya dalam beberapa jam. Batang dowel baja diletakkan ke dalam baki pemuatan di atas mesin, sehingga bisa dimasukkan ke dalam beton segar. Batang-batang ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan, mencegah keretakan, dan mentransfer beban di antara plat beton yang berdekatan. Sistem mekanis mesin secara otomatis mendorong setiap batang dowel ke dalam beton pada kedalaman dan posisi yang tepat, memastikan pelat tetap stabil di bawah lalu lintas. Setelah beton dibentuk, lengan finishing panjang menyapu permukaan untuk menghaluskan dan sedikit memadatkan lapisan atas. Mata pisau ini memastikan permukaan beton bebas dari gelombang dan mencapai hasil akhir jalan raya berkecepatan tinggi yang dibutuhkan, yang sangat penting untuk menjaga kenyamanan berkendara dan ketahanan terhadap slip. Ketika selesai, lapisan beton ini biasanya memiliki ketebalan sekitar 40 cm. Ketika permukaan beton mulai mengeras, sebuah truk penyemprot khusus akan mengaplikasikan lapisan senyawa pengawet untuk menjaga kelembapan beton dan mencegah retak selama fase pengerasan. Lapisan pelindung ini biasanya berbahan dasar parafin atau akrilik, membentuk lapisan tipis yang memperlambat penguapan air di dalam beton sehingga membantu beton mencapai kekuatan optimalnya. Setelah sekitar 30 hingga 60 menit, ketika beton sudah cukup mengeras di permukaan, mesin penyikat khusus masuk untuk memberi tekstur pada permukaan jalan. Mata pisau berputar berkecepatan tinggi, mereka menyapu lapisan atas dengan lembut, menciptakan alur halus yang meningkatkan daya cengkram ban pada kecepatan tinggi. Dengan proses ini, setiap detail diperhatikan untuk memastikan autoban tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga simbol teknik yang canggih dan keselamatan berkelanjutan. Langkah ini juga berfungsi untuk menghilangkan debu semen yang berlebih, sehingga menghasilkan permukaan yang bersih dan rata sebelum melanjutkan ke tahap pemotongan sambungan. Terakhir, alat pemotong khusus digunakan untuk membuat sambungan ekspansi pada interval yang telah dirancang guna mengendalikan keretakan dan melindungi struktur perkerasan jalan. Setelah selesai, perkerasan beton dibiarkan mengering selama beberapa hari sebelum masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengaspalan. Kini, tiba saatnya untuk melakukan pengaspalan, langkah terpenting dalam membangun jalan raya. Dalam proyek-proyek modern di Eropa dan Jerman, teknologi pengaspalan telah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan metodologi yang digunakan sebelumnya. Truk pengangkut membawa aspal panas yang dipertahankan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius dan langsung membongkarnya ke dalam corong PA. Dari titik ini, sistem konveyor dan skrup pengangkut terus-menerus menggerakkan material ke arah belakang, memastikan campuran tersebar merata di seluruh lebar jalan. Keajaiban sebenarnya terjadi pada bagian pengecoran. Unit getar, pemadatan dan penekan di bagian belakang mesin dapat mencapai tingkat pemadatan antara 85 hingga 92% saat aspal masih sangat panas. Metode ini memungkinkan lapisan aspal dibentuk, dikompresi, dan dihaluskan dalam satu proses yang efisien. Hal ini sangat efektif untuk lapisan aspal kasar atau aspal mastik batu yang hanya setebal 2 hingga 3 cm yang mendingin dengan sangat cepat. Penggunaan alat pemadat getaran tradisional pada lapisan setipis ini seringkali dapat menyebabkan retakan atau gelombang. Namun mesin pengaspal modern memastikan permukaan jalan tetap sangat halus dengan tekstur yang baik dan seragam di seluruh ruas jalan. Dulu, proses ini membutuhkan beberapa rol, baik yang bergetar, statis maupun pneumatik, untuk mencapai kepadatan yang tepat. Kini, mesin pengaspal kelas atas menangani lebih dari setengah pekerjaan pemadatan secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan akan alat pemadat tambahan. Salah satu mesin pengaspal yang terkenal adalah Fugela dari Vergen Group, dikenal karena presisinya, efisiensi material, dan kemampuannya untuk mengurangi pekerjaan pemadatan hingga 70 hingga 80% dibandingkan dengan metode lama. Setelah proses pengaspalan selesai, rol baja ringan mungkin digunakan untuk melakukan satu pengaspalan terakhir demi menyempurnakan permukaan. Namun, banyak proyek yang memilih untuk melewatkan langkah ini sepenuhnya, karena alas tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan langsung dari mesin. Berkat kemajuan teknologi ini, pengaspalan jalan menjadi lebih cepat, lebih konsisten, dan memastikan kualitas jalan raya yang tahan lama selama bertahun-tahun. Setelah aspal mendingin dan mencapai kestabilan penuh,
Langkah selanjutnya adalah memasang marka jalan yang memandu lalu lintas. Pertama, tim menggunakan alat pengukur laser atau tali panduan untuk menentukan posisi tepat setiap garis, pembatas lajur, garis berhenti, dan marka arah. Setelah tata letak dikonfirmasi, mesin pengecatan garis khusus dihadirkan. Mesin ini umumnya menggunakan cat reflektif termoplastik yang dipanaskan hingga sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius untuk memastikan daya rekat maksimum pada permukaan aspal. Saat mesin bergerak, kepala penyemprotnya menciptakan garis-garis dengan ketebalan dan lebar yang tepat sesuai dengan standar jalan raya. Butiran kaca kecil kemudian dijatuhkan ke cat yang masih basah, memantulkan cahaya lampu depan mobil di malam hari. Hal ini secara signifikan meningkatkan jarak pandang dan keselamatan bagi para pengendara. Setelah beberapa menit pendinginan, marka jalan mengeras dan menempel kuat pada permukaan jalan, menandai bahwa jalan raya baru siap dilalui lalu lintas. Langkah terakhir sebelum menyelesaikan proyek adalah memasang pembatas beton. Pembatas ini biasanya dicetak terlebih dahulu di pabrik sebelum diangkut ke lokasi konstruksi. Di pabrik, setiap penghalang dituangkan ke dalam cetakan baja presisi tinggi untuk memastikan semua dimensi dan sudutnya konsisten. Setelah pengecoran, meja getar memadatkan beton, menciptakan permukaan halus dan meningkatkan kekuatan. Setelah beton mencapai kekerasan penuh, setiap penghalang dikeluarkan dari cetakan, diperiksa kualitasnya dan diberi nomor sesuai urutan pemasangannya. Di lokasi proyek, derek atau forklift khusus menempatkan segmen beton di tempat yang ditentukan dalam rencana. Para pekerja kemudian menyatukan bagian-bagian tersebut menggunakan pin baja atau perekat, membentuk garis penghalang yang kontinu dan stabil. Metode pemasangan pracetak ini mempercepat konstruksi, mengurangi waktu penutupan jalan, dan meningkatkan keselamatan selama pemeliharaan jalan raya. Setelah pembatas beton terpasang, tim teknik melakukan inspeksi akhir terhadap seluruh jalan raya. Mereka memeriksa kelancaran jalan, kinerja drainase, daya cengkram permukaan, dan kualitas struktural setiap bagian. Setiap komponen hanya disetujui jika sepenuhnya memenuhi semua standar keselamatan dan teknis, dan hanya setelah itu jalan raya diizinkan untuk dibuka dan digunakan. Seiring berjalannya waktu, biasanya setelah 8 hingga 15 tahun beroperasi, permukaan aspal akan mengalami keausan akibat perubahan cuaca, beban truk yang berat, dan siklus panas dingin yang konstan. Pada titik ini, jalan raya perlu didaur ulang untuk mengembalikan kelancaran, daya cengkram, dan umur strukturalnya. Langkah pertama dalam proses pelapisan ulang ini adalah mengikis lapisan aspal lama, biasanya sedalam 2 hingga 10 cm, tergantung pada tingkat kerusakannya. Mesin penggiling aspal akan menggiling lapisan lama menjadi potongan-potongan kecil, mengumpulkannya ke atas sabuk konveyor, dan langsung memuatnya ke dalam truk di belakangnya. Proses ini hanya menghilangkan lapisan atas yang telah aus, sementara lapisan dasar dan struktur di bawahnya tetap utuh. Dengan pendekatan ini, jalan tidak perlu dibangun kembali dari awal, yang tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga secara signifikan memperpendek waktu konstruksi. Aspal yang dihasilkan dari penggilingan, dikenal sebagai aspal daur ulang, diangkut ke pabrik daur ulang. Di sana, material tersebut melewati sistem penyaringan untuk memilahnya berdasarkan ukuran partikel, serta menghilangkan kotoran seperti tanah, batu berukuran besar atau potongan logam. Partikel aspal yang dapat digunakan kemudian dicampur menjadi beberapa bagian yang seragam. Langkah ini penting untuk mengendalikan kualitas dan memastikan bahwa campuran aspal daur ulang memiliki kinerja yang setara dengan material baru. Setelah lapisan pembungkus dipilah, ia dicampur dengan pengikat aspal baru, agregat segar, dan bahan peremajaan. Aditif ini membantu mengembalikan elastisitas pengikat lama yang telah teroksidasi seiring waktu. Di pabrik pencampuran, lapisan aspal dipanaskan secara bertahap untuk menghindari resiko terbakarnya aspal lama sebelum dicampurkan dengan bahan pengikat panas dan agregat sesuai formula yang telah dihitung sebelumnya. Beberapa pabrik aspal modern dapat menggunakan 30 hingga 60% lapisan aspal lama dan tetap menghasilkan campuran yang kinerjanya setara dengan aspal baru. Langkah ini sangat penting karena menghemat sumber daya alam, mengurangi emisi CO2, dan menurunkan biaya konstruksi secara keseluruhan. Sebelum lapisan aspal daur ulang diletakkan, seluruh permukaan jalan harus dibersihkan secara menyeluruh dari debu, kotoran, dan puing-puing untuk memastikan daya rekat maksimal. Dalam proses modern ini, satu mesin mampu menangani kedua tugas sekaligus dengan efisiensi tinggi. Saat bergerak maju, nozzle depan menyemprotkan lapisan tipis bahan perekat, yang dikenal sebagai tight coat, langsung ke permukaan jalan lama dengan menggunakan emulsi aspal atau aspal cair. Lapisan ini berfungsi layaknya lem, membantu campuran daur ulang merekat erat pada permukaan yang ada, sehingga mencegah tergelincir atau terpisah akibat lalu lintas yang padat. Tepat di belakang alat penyemprot,
Mesin yang sama langsung menempatkan campuran aspal daur ulang ke permukaan yang telah dilapisi tanpa ada waktu tunggu. Mesin ini kemudian meratakan campuran panas hingga mencapai ketebalan yang diinginkan, sementara alat perata bergetar dan memadatkannya secara terus-menerus, membentuk lapisan yang halus dan seragam dengan kepadatan awal yang tepat dalam satu proses. Setelah aspal daur ulang dihamparkan, baik roller getar maupun roller statis digunakan untuk memadatkan campuran tersebut, memastikan bahwa lapisan mencapai kepadatan yang dibutuhkan dan mencegah kerusakan atau keretakan di kemudian hari. Setelah pemadatan selesai dan kehalusan permukaan diperiksa, jalan dapat dibuka kembali dan berfungsi seolah-olah baru. Dengan demikian, Anda baru saja mengikuti saya melalui seluruh proses pembangunan, pemeliharaan, dan daur ulang jalan raya modern di Jerman. Semua informasi dalam video ini diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Jika Anda menemukan kesalahan atau memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.